Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam ini membaca suratul Fatihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun fastakhrajat afkarahum yawaqital ulum wa nataqat alsinatuhum bijawahiril hikami wa nataijil fuhum fasubhana man istafahum li hadratih wa ikhtassahum bimahabbatih fahum baina salik wa masdub wa muhibbun wa mahbub afnahum fi mahabbatih dzatih wa abqahum li syuhudi athari sifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam ini dengan menghantar dulu apa sebenarnya dunia tasawuf itu. Banyak definisi tentang tasawuf, bahkan Syekh Abdurrahman As-Sulami mencatat sampai 2000 lebih definisi tentang tasawuf. Rupanya dari hebatnya, dari 2000 lebih definisi tentang tasawuf tadi, tidak ada satu dan yang lainnya yang saling bertentangan. Ini menunjukkan betapa luasnya dunia tasawuf. Seperti seseorang ketika memandang lautan. Mungkin bahkan bisa berjuta-juta orang mendefinisikan lautan, tetapi lautannya tetap itu saja. Begitu juga dunia tasawuf, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa tasawuf ini soal adab, soal etika, adab hubungan seorang hamba dengan Allah, dan adab hubungan hamba dengan sesama manusia, adab hubungan hamba dengan seluruh ciptaan Allah yang ada. Nah, ini soal adab. Jadi bahwa oleh karena itu banyak sekali definisi yang berhubungan dengan tasawuf tadi. At-tasawuf kulluhu adab. Seluruh pendidikan tasawuf ini soal adab. Adab itu posisinya di mana? Adab itu lebih dalam dibanding akhlak. Adab ini wilayah batin, akhlak wilayah lahir. Akhlak yang mulia diakibatkan oleh adab yang mulia. Adab yang mulia, ya, ini karena proses tasfiyah, tazkiyah, tadhir, ya. Pembersihan, tasfiyah itu pembersihan, tazkiyah itu juga pembersihan. Kemudian tadhir, penyucian, yang hubungannya dengan elemen-elemen di dalam batiniyah kita. Kalau seseorang sudah meraih tazkiyah, pembersihan, tasfiyah, ya, penjernihan, pembeningan, kemudian tadhir, penyucian, maka dia akan melahirkan satu pancaran nur di dalam hatinya. Nur yang ada di hati tadi yang memantul itu dari mana? Dari
waridat al-ilahiyah, dari anugerah-anugerah yang memancar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantulan kalau boleh diibaratkan ya cahaya memancar melalui matahari, matahari memantul pada bulan, bulan memantul pada bumi. Untuk bisa memandang indahnya cahaya matahari, maka perlu ada pantulan bulan hingga bulan yang begitu purnama. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak membuka saja seluruh umat manusia ini, hatinya, jiwanya tiba-tiba dijadikan menjadi orang yang beriman semua, menjadi orang yang qurbah, sangat dekat semua kepada Allah. Kenapa harus ada satu proses yang luar biasa dan prosesnya sangat dramatis? Bahkan ada pendidikan, ada nabi, ada rasul, ada kitab, ada penelitian, ada renungan, dan ada interaksi luar biasa. Padahal ini soal iman, soal yakin dan melaksanakan iman itu tadi. Tapi itulah rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala-galanya ini dengan ekspresi keparipurnaan, kesempurnaan asma af'al sifatnya. Di sanalah dunia tasawuf berperan untuk mengurai, ya, kemudian juga menunjukkan jalan ke sana, bagaimana nyampe di hadapan Allah, bagaimana kemudian merasakan interaksi dengan Allah terus-menerus. Itu semua akan kita kaji semua di dalam kitab Al-Hikam, salah satu magnum opus di dalam sejarah dunia tasawuf, selain kitab-kitab misalnya Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Futuhatul Makkiyahnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ada lagi antara ini juga kitab Al-Hikam ini. Ada lagi kitab Risalah Al-Qusyairiyah, itu lebih awal lagi. Kemudian Al-Muhasibi, ya, Ar-Ri'ayah li Hukukillah, itu juga luar biasa. Jadi kita harus mempresentasikan, ya, menghadirkan seluruh nilai-nilai yang sudah dibangun, diproduk oleh satu pabrik ilmu pengetahuan dan ma'rifahnya para ulama, para sufi itu di dalam era modern sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam satu tradisi yang selama ini kita kenal melalui pendidikan hadis, ya, pendidikan yang kita harus mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi tasawuf ini salah satu ilmu, ya, ilmu untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan benar. Ya, apakah yang lain tidak benar? Ya, ada benar itu nilainya macam-macam. Tetapi kalau kita seringkali misalnya menerjemahkan atau menafsirkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam, kalau itu asilmu dimaknai al-Islam, karena asilmu itu bisa bermakna damai, asilmu bisa bermakna kepasrahan total. Ada lagi yang mengartikan asilmu juga bermakna Islam. Kafah, total. Total itu apa maksudnya? Di dalam eksistensi manusia ada aspek lahir yang disebut sebagai az-zawahir, alam lahiriah fisik. Ya, fisik ini ya hubungannya dengan alam fisika, dengan situasi yang terukur, ya, oleh dimensi-dimensi, hubungannya, ikatannya, keterbatasannya dengan ruang dan waktu, ya, itu namanya fisik. Nah, fisik kita itu butuh berinteraksi, beribadah kepada Allah. Maka di sana ada yang namanya syariah.
Syariah itu islahul dzawahir, menata dunia fisik saja. Nah, boleh sebut ini sebut al-qushr, kulit. Nah, kulit. Maka nilai dibalik yang fisikal tadi, kalau itu harus dijadikan bagian dari motivasi, biasanya disebut ibadah. Aturannya disebut syariah. Nah, ibadah itu apa? Anta'budahu, hendaknya engkau menyembah Allah. Ini praktek syariah. Jadi syariah itu harus beribadah. Nah, ibadah ini mesti apa yang disebut dengan hubungan yang sangat erat dengan jaza, ya, amal, kemudian thawab, balasan, dan seterusnya. Nah, itu ibadah biasanya. Nah, di dalam diri manusia ada wilayah batin. Di dalam batin ini ada apa? Pusatnya ada qalbu kita, hati. Ada nafsu, ada roh, ada sir, rahasia roh. Bahkan ada al-khofa yang lebih tersembunyi lagi dibanding sir misalnya. Itu wilayah-wilayah batin. Ada juga akal, ada al-fikroh, pikiran. Semua hidup di dalam wilayah batin kita. Ya, semua hidup di wilayah batin itu. Nah, seringkali di dalam diri kita wilayah batin ini saling tarik-menarik, bertentangan, dan seterusnya, yang menumbuhkan orang mengalami stres. Nah, ini karena apa? Karena sang pemimpin batin, yaitu al-qalbu, hati ini pemimpinnya seluruh, yang memanage seluruh al-bawatin ini, tidak mengapresiasi seluruh peristiwa-peristiwa yang sedang hidup bergerak di dalam wilayah batin. Menghadapi nafsu gimana? Oh ya, itu harus dibersihkan, dikendalikan. Menghadapi akal harus melek. Mata akalnya yang disebut al-basirah, mata hati, itu akal. Roh bagaimana? Oh, dia adalah unsur faktor yang membuat batin kita ini hidup terus-menerus bersama Allah. Karena itu roh jangan pernah dihambat, dihalangi. Bisa qalbu kita yang disebut dengan mautul qalbi, naudzubillah, hati yang mati, itu seperti itu. Gara-gara roh dihambat. Roh ini adalah sebuah faktor yang membuat hidup, seperti juga nyawa. Sebuah faktor yang membuat fisik kita hidup. Kalau roh yang sifatnya ruhani, ya, rubbani, itu adalah juga unsur yang membuat qalbu kita hidup. Hayatul qalbi ma'allah. Hidupnya hati ya terus-menerus bersama Allah. Itu karena roh terus. Nah, sir juga harus terus-menerus hidup. Sir itu rahasia batin paling dalam. Di dalam sir itulah awal sebuah titik di mana nur cahaya Allah melimpah. Sir juga harus bersih, harus mengalami tasfiyatul asrar, ya, harus mengalami penjernihan ruhaniyah paling dalam. Ya. Nah, di sana misalnya ada satu makalah yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang judulnya Al-Anfasus Sufiyah, nafas-nafas sufi. Itu makalahnya Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Di sana secara lebih spesifik beliau berbicara mengenai nafas-nafas jiwa. Nafas jiwa ini yang paling sulit yang dialami oleh para sufi sebenarnya. Banyak, kata beliau, para aulia saja sering kepeleset di situ. Soal bagaimana menapak berserasi,
dengan nafas-nafas jiwa para sufi ini. Baik. Lebih dari itu, bahwa di dalam dunia sufi ini ada titik pandang ilmunya, namanya ulumut tasawuf, lalu amaliyahnya namanya at-tariqah, ya. Lalu buahnya nanti adalah at-tahakkuk, yaitu mewujudkan daripada pandangan-pandangan hakikat. Jadi hakikat saja itu harus diwujudkan. Rupanya hakikat belum selesai. Nah, karena hakikat harus dihidupkan. Hidup dalam maujud dengan apa hidupnya? Hakikat ya bisyariah, dengan syariat. Ada syariat yang berhubungan dengan soal halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Ada syariat yang berhubungan dengan tatanan-tatanan. Tatanan-tatanan disebut al-ahkam. Tapi ini al-ahkam al-batiniyah. Al-ahkam litazkiyatin nufus wa tadhirul qulub. Ini ada aturannya. Itu juga namanya syariat. Tapi itulah yang disebut syariatnya tariqah tadi. Atau syariatnya hakikat tadi. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini gagasan. Lalu ada istilah lagi namanya iman. Islam, iman, ihsan yang selama ini kita kenal tentu sangat akrab ya. Tiga hal itu berhubungan dengan amaliyah ya. Bukan berhubungan dengan sebuah simbol atau sebuah nama agama. Oh, agama namanya Islam, satu lagi agama namanya iman. Ada lagi agama namanya ihsan. Salah. Tidak itu yang dimaksud Rasulullah. Makanya Rasulullah menyampaikan itu kepada Sayyidina Umar ketika didatangi Jibril. Dan Sayyidina Umar kagum-kagum, ini siapa? Orang tiba-tiba bertanya, setelah dijawab kok membenarkan, gak taunya Jibril. Rasulullah mengatakan, hai Umar, itu tadi adalah Jibril mengajari kalian agama, mengajari amaliyah-amaliyah. Jadi amaliyahnya Islam itu apa? Amaliyahnya iman itu apa? Amaliyahnya ihsan itu bagaimana? Lalu kelak akan muncul namanya rukun Islam, rukun iman, lalu ada rukun ihsan. Di dalam dunia sufi ada namanya rukun ihsan. Nah, tapi rukun Islam, rukun iman, ini harus dipraktekkan, diwujudkan. Wujudnya apa? Al-ihsan. Di wilayah ihsan, ini secara khusus kita mengeksplor dunia tasawuf tadi. Ilmunya, amaliyahnya, manifestasinya, nah itu di wilayah ihsan. Nah, kalau di wilayah iman, itu kita memulai islahul qulub. Islahul qulub itu menata hati, batin. Di wilayah iman, menata batin, kalau tidak ada iman, tidak akan bakal bisa manusia menata batinnya. Semakin dia tata, tapi ini tanpa iman, maka itu hanya instan belaka. Misalnya seorang psikolog memberi konseling, memecahkan problem manusia, mencari solusi atas problem kehidupan dan seterusnya, tapi tidak didasari kepentingan atau tujuan atau titik keimanan, dia akan hampa. Dia akan selesai seketika, besok akan muncul lagi persoalan yang sangat menekan seseorang. Maka saya berharap seluruh para psikolog, khususnya para psikolog muslim, ya, mendasarkan seluruh kanselingnya, seluruh proses-proses membangun karakteristik didik itu tetap paradigmanya, berangkatnya adalah dari kepentingan keimanan. Tanpa itu hidup Anda, hidup orang-orang yang Anda siapkan melalui cara pandang psikologis Anda akan hampa
dan akan semakin gelap. Ini namanya juga menghancurkan peradaban manusia pada akhirnya. Ya. Kemudian dari titik menata hati di sana, maka yang disebut islahul bawatin, menata batin, proses batin ketika beribadah, batin ini wilayah batin ya. Kalbu itu kalau ditanya, kalbu kamu sholat? Iya. Bagaimana kamu sholat? Aku hanya menuju kepadanya. Aku hanya ingin dia. Aku merasakan ini semua dari dia. Itu kalbu jawabannya. Tapi kalbu yang bersih. Ya. Itu awal yang disebut antak sudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Maka ada satu doa yang seringkali dibaca oleh para ulama sufi. Ilahi anta maksudi. Oh Tuhan, tujuanku ini engkau. Ini maksudnya hatimu. Hatimu ini menuju kepadanya. Bukan menuju yang lain-lain. Kalau hati ditanya, hei hati, kamu ini menuju kepadaku, kata Allah. Mau apa kamu? Waridhaka matlubi. Aku hanya ingin mencari ridhamu Tuhan. Tapi ridha ini tidak akan aku bisa raih tanpa ridhamu Tuhan. Maka a'tini mahabbataka. Berikanlah cintamu kepadaku Tuhan. Tanpa cintamu bagaimana aku bisa meraih ridhamu? Wa ma'rifatak. Tanpa cintamu pula aku tidak akan pernah meraih ma'rifatmu. Tapi berikanlah cintamu dan ma'rifatmu kepadaku. Aku tidak bisa mencintaimu, tidak bisa ma'rifat kepadamu tanpa cintamu kepadaku dan ma'rifatmu kepadaku. Jadi sesungguhnya manusia itu bisa meraih ridha Allah kalau Allah meridhai lebih dulu. Nah, kalau Allah meridhai kita, maka kita berperilaku sebagaimana yang diridhai oleh Allah. Seluruh perintah, seluruh larangan itu diridhai. Menjauhi larangan diridhai. Kalau kepengen tahu ridhonya Allah. Dan dengan kelegaan, kerelaan yang luar biasa di sini. A'tini mahabbataka. Berikanlah cintamu kepadaku. Mahabbah itu adalah rahmat yang spesial. Spesial. Tapi bermula dari rahmatnya Allah. Yang spesial lagi namanya mahabbah, cinta. Kita tiap hari ingin mencintai Allah. Mujahadah kepengen cinta pada Allah. Bagaimana mencintai? Kok nggak bisa? Oh ternyata kita ini baru bisa mencintai Allah kalau Allah mencintai kita. Atau tiba-tiba Anda merasakan cinta luar biasa kepada Allah. Sesungguhnya bukan cintamu kepadanya, tapi cintanya yang melimpah kepadamu dan tiba-tiba muncul satu cinta luar biasa kepada Allah. Begitu kita tumbuh cinta kita kepada Allah, tiba-tiba, nah ini kita turun lagi, kita mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah, mencintai seluruh makhluknya, dan apapun hubungan-hubungan cinta itu yang disebut uhibbu lillah, aku mencintai karena Allah. Tapi harus pernah cinta dulu kepada Allah. Jangan dijadikan aling-aling. Kemudian wa ma'rifah dan ma'rifah. Nanti secara agak panjang lebar akan kita bahas di belakang mengenai ma'rifah ini. Kemudian terakhir yaitu al-ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa ini soal melihat Allah kok seakan-akan? Ya, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita di dunia ini. Kenapa menggunakan seakan-akan? Ya, karena manusia itu
dengan keterbatasan kenisbiannya tidak akan pernah bisa memandang yang mutlak. Karena itu oleh Rasulullah seakan-akan sehebat apapun ma'rifatmu kepada Allah itu masih belum selesai. Maka ini adalah seakan-akan seperti ini agar apa? Yang penting kamu terus menerus meyakini, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Itu fa'ilam takun taroh fa'innahu yarok. Kalau engkau tidak memandangnya, maka dia memandangmu. Maksudnya begini, raihlah seakan-akan melihatnya. Ini sebagian para sufi menyebutkan ini makom bako. Kalau kamu tidak mampu di wilayah makom bako, maka fa'innahu yaroka, engkau, Allah memandangmu. Orang dipandang Allah itu pasti fana, habis. Itu makom fana. Ada lagi yang mengatakan ka'anna kataroh, seakan-akan memandangmu, itu makom fana. Fa'ilam takun taroh, kalau engkau tidak mampu memandangnya, Allah terus-menerus memandang, itu makom bako. Karena dia berada di wilayah bako'uhu, keabadian pandangannya yang menumbuhkan kesadarannya terus-menerus. Tetapi itu perbedaan itu tidak penting, sama sebenarnya. Sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini wilayah ihsan, ya, wilayah ihsan. Baik, saya kira demikian ya. Sekadar pengantar saja tentang dunia tasawuf, ya. Yang terpenting yang perlu kita catat, seluruh kandungan Al-Quran itu juga kandungan rohnya adalah tasawuf semua. Seluruh ibadah kita mulai wudhu, sholat, zakat, puasa, haji, rohnya adalah tasawuf semua. Jadi jangan sampai Anda terjebak, mana dalilnya tasawuf. Tasawuf itu ruhul Islam. Rohnya. Jadi bukan berdiri sendiri, bukan. Anda bayangkan kalau Anda sholat nggak ada rohnya. Hanya gara-gara, tasawuf, aku nggak mau belajar, Itu tidak ada di Quran, di hadis. Tasawuf itu ruhul Islam. Rohnya. Nur. Cahaya yang melimpah, yang menghidupkan roh, lalu mengalir di hati kita, lalu mengekspresi menjadi amaliyah, ubudiyah kita. Apakah kita akan mengingkari roh kita sendiri? Jadi kadang-kadang kita mikir, orang yang menolak tasawuf itu gila sebenarnya. Siapapun dia. Kalau dia memang belum mengerti, ya itu lebih bagus belajar. Tapi kalau dia a priori itu gila. Maka sampai Imam Ghazali mengatakan, belajar tasawuf itu fardu ain. Itu karena bagian daripada thalabul ilmi fardhah. Itu tadi. Jadi begitu cara kita memahaminya, ya. Nanti suatu ketika, ya semoga Allah memberi kesempatan kepada saya untuk, dan kepada yang lain, para mufassir, menafsiri Al-Quran, tafsir secara syar'i, tafsir secara hakiki, ya, karena dengan demikian kita bisa lebih utuh nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.